Halo, bertemu lagi dengan Cerimis. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pegawai bengkel mobil di Kota Bogor. Mari kita dengarkan cerita selengkapnya. Di tengah Kota Bogor, terdapat sebuah bengkel mobil tua yang terletak di sudut jalan yang sepi. Bengkel ini dikenal karena menerima mobil-mobil yang mengalami kecelakaan fatal, mobil-mobil yang merenggut nyawa manusia. Namanya tersebar luas di kalangan pengemudi taksi dan para mekanik di sekitar sana, tetapi banyak dari mereka yang enggan mengunjunginya pada malam hari. Pada suatu sore, setelah rekan-rekannya yang lain pada pamit pulang duluan, mendadak langit berubah mendung. Hujan turun dengan lebatnya menjebak Rizky untuk diam di dalam garasi bengkel tempat dia bekerja. Pada malam itu, angin berdesir keras membelai dahan-dahan pohon di luar bengkel. Rizky tenggelam dalam pekerjaannya, terfokus pada mesin mobil yang sedang dia perbaiki. Suara gemeretak alat-alat mekanik bersahutan dengan desiran angin di luar, menciptakan suasana yang hening namun tegang di dalam bengkel yang remang-remang. Tetapi, ketenangan itu terganggu oleh suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya. Rizky menghentikan alat yang sedang dia pegang, mendongakkan kepala, dan menatap ke arah pintu masuk bengkel yang terbuka. Tidak ada yang terlihat di sana. Hanya gelap yang menyelimuti halaman bengkel yang basah oleh hujan yang makin terasa lebat disertai angin yang kencang. Mungkin hanya suara hujan dan angin saja hiburnya kepada diri sendiri. Kembali fokus pada pekerjaannya, Rizky merasakan adanya bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut pandangnya. Mereka berkelebat seperti hantu yang tidak ingin dikenali, menghilang begitu dia menoleh untuk melihat lebih dekat. Pada saat seperti itu, bengkel terasa lebih sunyi dari biasanya, meskipun hujan yang lebat di luar seharusnya menggema di keheningan malam. Rizky mencoba untuk tidak terganggu. Namun, ketika dia hampir selesai memperbaiki mesin mobil, hujan yang semakin deras membuatnya menyadari bahwa motornya, satu-satunya kendaraan yang dimilikinya, belum layak untuk digunakan dalam cuaca seperti ini. Dia menatap keluar dari jendela bengkel yang berembun, mencoba menghitung seberapa lama hujan akan bertahan. Sementara itu, suara langkah kaki yang tidak jelas terus bergema di keheningan bengkel. Rizky merasa semakin terisolasi, terjebak di antara dunia yang dikenal dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam keputusasaannya, dia mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan, tetapi sinyal ponselnya tidak ada. Di tengah ketidakpastian itu, suara langit yang memekakkan telinga bersahutan dengan dentuman kilat yang tiba-tiba. Rizky mengerti bahwa dia tidak bisa pulang malam ini. Dia terduduk beristirahat di kursi mekaniknya, merasa terjebak dalam peristiwa yang jauh melebihi akal sehatnya. Tiba-tiba, mesin-mesin mobil yang berada di sekelilingnya mulai menyala dengan sendirinya. Lampu-lampu sorot berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas. Rizky merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dia terpaksa melanjutkan pekerjaannya karena ketiadaan pilihan lain. Saat dia mengecek bagian belakang bengkel yang gelap, dia mendengar suara-suara bisikan yang samar-samar dan tertawaan yang aneh, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Sementara itu, sebuah mobil hitam tua tiba-tiba melintas masuk ke dalam bengkel, mengeluarkan suara derit mesin yang tidak manusiawi. Rizky terkejut melihat mobil itu, seolah-olah mobil itu sendiri memiliki kehendak untuk datang ke bengkel ini. Tanpa disadari, bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya, wajah-wajah yang pucat dan mata yang kosong menatapnya dari balik jendela-jendela mobil yang rusak. Tiba-tiba, lampu-lampu di sekitar bengkel padam dengan tiba-tiba, menyisakan kegelapan total. Rizky berusaha menyalakan senternya,
tetapi senter itu mati begitu saja. Suasana semakin mencekam, dan Rizky merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia mendengar langkah kaki menghampiri dari arah mobil hitam tua itu. Langkah yang semakin dekat dan semakin jelas. Dengan gemetar, Rizky mencoba berlari keluar dari bengkel, tetapi pintu bengkel tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Dia terjebak di dalam gelap, dikejar oleh bayangan-bayangan yang tidak jelas asal-usulnya. Suara-suara bisikan semakin nyaring di telinganya, meminta sesuatu yang tidak dapat dipahami. Hatinya berdegup kencang, merasakan bahwa dia tidak sendirian di bengkel ini. Seketika, mobil hitam tua itu mulai bergerak dengan sendirinya, berputar di tempat dengan kecepatan yang tidak wajar. Lampu-lampu mobil itu menyala terang, menerangi bengkel dengan cahaya yang menyilaukan. Bayangan-bayangan lenyap dengan cepat, meninggalkan Rizky sendirian dengan mobil hitam tua yang berhenti di depannya. Rizky dengan gemetar melangkah mundur, menyadari bahwa kejadian ini tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dia mencoba lagi memanggil bantuan dengan ponselnya, tetapi sinyalnya tetap tidak ada. Dia terduduk di lantai bengkel yang kotor, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, bayangan-bayangan itu masih terpatri di pikirannya, mengingatkannya akan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia meraih ponselnya sekali lagi, berharap ada sinyal yang muncul untuk menghubungi siapapun yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Namun, layar ponselnya tetap gelap tanpa tanda-tanda sinyal. Ketika dia menoleh ke arah pintu masuk, dia melihat sesosok bayangan pucat berdiri di ambang pintu. Figur itu tampak kabur dan tidak berwujud, tetapi Rizky bisa merasakan kehadiran yang menakutkan. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan kesan yang mengganggu di dalam benaknya. Rizky kembali berusaha memfokuskan pikirannya pada pekerjaan, mencoba untuk tidak terpengaruh oleh ketakutan yang melanda. Namun, di sudut bengkel yang gelap, dia melihat penampakan lain, seorang laki-laki dengan tubuhnya yang patah, tangan dan kakinya seperti patah ke belakang, kepalanya tidak tegak tapi bergelayut seperti patah berdiri di belakang mesin mobil. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Laki-laki itu tampak seperti mayat hidup, bergerak menuju Rizky dengan langkah yang tidak beraturan. Dalam kepanikannya, dia berteriak meminta pertolongan, tetapi suaranya hanya terdengar memantul kembali dari dinding-dinding bengkel yang kuno. Ketika dia berbalik, wanita dengan wajah yang terkelupas seperti sedang memandanginya dari balik kaca jendela mobil yang rusak. Sementara itu, terdengar suara anak kecil yang berteriak dan menangis di sudut bengkel lainnya. Rizky merinding, tidak percaya pada apa yang dia lihat dan dengar di malam itu yang penuh misteri. Dia mencoba mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, tetapi suasana yang mencekam semakin menyelimutinya. Ketika kilat menyambar di luar dan suara hujan semakin keras, bengkel itu menjadi semakin gelap dan mencekam. Rizky terduduk kembali di lantai, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin tak teratur. Dia merasa seperti terjebak dalam labirin kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Malam itu, Rizky harus berjuang dengan ketakutan yang mendalam dan ketidakpastian akan nasibnya. Di bengkel mobil tua yang penuh dengan cerita horor, dia berharap bisa bertahan hingga pagi tiba, ketika bantuan mungkin saja datang menyelamatkannya dari teror yang menghantui setiap sudut gelap tempat itu. Rizky kembali terduduk di lantai bengkel yang kotor, air mata mengalir di pipinya yang pucat. Dia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir.
Suara hujan yang deras dan angin yang mengaum di luar mengiringi ketakutannya yang semakin dalam. Di dalam bengkel yang remang-remang, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun begitu kuat. Bayangan-bayangan dan penampakan yang muncul seolah ingin menghantui dan menghancurkan ketenangannya. Ketika dia mencoba mengingat-ingat doa-doa yang pernah dia pelajari, dia merasa seolah-olah pikirannya kosong, dikuasai oleh ketakutan yang mendalam. Setiap langkah yang dia ambil, setiap sudut bengkel yang dia pandang, memberinya kesan ancaman yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata. Seketika, suasana bengkel semakin mencekam. Rizky merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ada kehadiran yang tidak diundang di sekitarnya. Suara-suara bisikan samar-samar memenuhi telinganya, menceritakan cerita-cerita yang tidak jelas dan membingungkan. Di tengah gemuruh hujan yang semakin kuat, dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Tanpa berpaling, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata namun begitu mengintimidasi dan menakutkan. Rizky menangis dalam ketakutan yang tak terkendali, mencoba menenangkan diri namun tidak berhasil. Setiap detik terasa seperti berabad-abad di dalam bengkel yang terasa semakin gelap dan menyeramkan. Dia merindukan cahaya matahari, sinar hangat yang biasanya memberinya perlindungan dan kekuatan. Malam itu, Rizky merasa seperti sedang berada di ambang kehancuran. Di antara bayangan-bayangan yang mengejutkan dan suara-suara yang menghantui, dia berharap ada jalan keluar dari ketakutan ini. Namun, dalam kegelapan yang menyelimutinya, dia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan atau bahkan bergerak. Dia berharap dan berdoa agar pagi tiba segera, membawa bersamanya bantuan yang dia butuhkan untuk keluar dari malam yang terasa seperti neraka ini. Dan akhirnya Rizky pun tidak sadarkan diri, dia pingsan dalam ketakutannya yang luar biasa. Hingga pagi hari tiba, Rizky ditemukan oleh teman-temannya yang datang untuk memeriksanya. Mereka menemukan dia tergeletak lemas di sudut bengkel, wajahnya pucat dan matanya memandang kosong ke kejauhan. Rizky tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Tetapi dia tahu bahwa bengkel mobil itu tidak lagi akan terasa sama baginya setelah kejadian yang menyeramkan itu. Demikianlah cerita menyeramkan yang dialami Rizky. Bukan nama sebenarnya, di sebuah bengkel mobil tua, cerita ini akan menjadi sebuah cerita yang tak akan pernah dia lupakan. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share Cerimis untuk mendengarkan kisah-kisah misteri yang lainnya. Jangan lewatkan cerita kami selanjutnya. Terima kasih.